Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali di pagi yang indah ini kita diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya edisi 27 Agustus 2024. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sukacita dan sehat untuk terus merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Bersama-sama mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam langkah kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami dalam peristirahatan kami dan boleh kembali diperjumpakan melalui Renungan Harian Toraya pada saat ini. Engkau berkati kami ya Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca dan refleksikan bersama itu boleh kami pahami, terlebih boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Siwi yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat badainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lumbung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan hendak meninggalkan umatku Israel. Amin. Firman Tuhan. Kehadiran gereja, kehadiran Allah. Kama direnanna gereja, kama direnanna puang. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama-sama melalui pembacaan kita 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, mari kita melihat ayat 12 sampai 13 yang mengatakan bahwa mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud
ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Sampai di sini kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Ia justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Saudara-saudara, pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa kita mengikuti ketetapan-ketetapannya. Jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah, Israel dilanda perpecahan, lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah hingga dibuang ke Babel. Nicky Gumbel mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka, sakit hati, terluka dan patah hati, lalu kemudian menemukan kesembuhan. Artinya bahwa gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka lalu kemudian dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memutuskan diri pada bangunan dan bukan kepada Allah? Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami semua. Hari yang baru yang terus kami alami sampai pada saat ini. Nafas kehidupan yang masih terus Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Pun juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan dalam melangkah. Kami semakin mengimani bahwa di dalam takut akan Engkau, di dalam penyerahan sepenuhnya akan Engkau, semuanya akan kami lalui dengan baik. Pun juga ya Tuhan, kami datang membawa kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Engkau datang jamah setiap bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, bahkan yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Engkau berkati para medis, berkati alat-alat yang digunakan. Biarlah lewat kesemuanya itu nyata mujizat-Mu bagi mereka. Mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami dan boleh kembali menjalani kehidupan dengan baik tanpa sakit penyakit ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan buat segenap kami dalam berbagai pekerjaan, usaha, dan bahkan di tengah-tengah pelayanan kami. Engkau terus memberkati kami ya Tuhan. Perlengkapi kami dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan kami masing-masing, baik di tengah-tengah pelayanan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang campur tangan di dalamnya, sehingga kesemuanya itu boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintah mulai dari pusat hingga pelosok. Berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan. Biarlah mereka boleh memerintah dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini.
Engkau memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, rencana dan usaha dan bahkan pelayanan yang akan kami angkat sepanjang hari ini. Engkau campur tangan di dalam kesemuanya itu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh jadi dengan baik dan terlebih semuanya boleh terlaksana sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan bersyukur. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.